dengan spalak ya, atau pelindung pada daerah yang terjadi fraktur. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien. Jadi, pasien ketika terjadi fraktur itu harus kita mobilisasi dulu. Karena kenapa? Pasien itu kan nanti akan misalkan lakukan pemeriksaan rongsen dan sebagainya sebelum dilakukan tindakan operasi. Sehingga perlu untuk kita lakukan pemasangan imobilisasi ini. Karena itu tadi untuk mengurangi rasa nyeri kepada pasien dan memberikan rasa nyaman ke pasien. Nah, untuk tindakan imobilisasi ini, fiksasi ini tentunya adalah misalkan terjadi fraktur maka atau dislokasi, berarti kita lakukan pemasangan spalak atau biasanya dilakukan juga pemasangan mitela ya. Nah, ini saya pikir basic ya untuk tindakan ini. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui untuk pemasangan spalak ya. Pertama, ketika terjadi fraktur di salah satu bagian misalkan di tungkai, berarti untuk pemasangan spalaknya itu harus melalui 2 persendian ya, harus melalui 2 persendian, kemudian harus dilakukan pada 3 sisi ya. Kemudian selain itu pemasangannya jangan terlalu longgar dan juga jangan terlalu kuat, dan juga harus jangan lupa untuk selalu cek pulsasinya ya. Nah, misalkan terjadi fraktur pada daerah Oke, nah sekarang misalkan terjadi fraktur pada daerah kaki, misalkan di daerah tibia misalkan ya. Nah, ketika terjadi fraktur di daerah tibia, berarti itu tadi harus melalui 2 persendian. Oke, sekarang kita mulai dari awal. Kita komunikasi ke pasien. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Oke, perkenalkan saya Perawat Yarwin dari yang akan berdinas di ruangan IGD ya, dari jam 7 pagi sampai dengan jam 12 siang. Nah, boleh disebutkan nama dan tanggal lahirnya Pak? Nama saya India Sanisara 24 Maret. Oke, baik. Baik Pak, di sini kan Bapak ternyata dari hasil pengkajian Bapak itu mengalami patah tulang ya Pak ya, dan juga ada luka pada daerah yang terjadi patah itu. Jadi nanti kami akan membersihkan lukanya dulu, kemudian setelah itu kita akan lakukan pemasangan spalaknya ya Pak, untuk memberikan rasa nyaman sama untuk menghindari adanya pergerakan yang tidak diinginkan, sehingga itu bisa menyebabkan nyeri yang berlebih pada daerah yang patah ya Pak ya. Iya Pak. Oke, baik. Nah, tindakannya sekitar 10-15 menit ya Pak. Oke? Oke Pak. Oke, jadi kalau begitu saya siapkan alatnya dulu. Oke, nah untuk alatnya pertama ada spalak. Kemudian kalau misalkan di luar rumah sakit kita bisa menggunakan mitela ya, 3 sisi. Tapi kalau di rumah sakit kita bisa menggunakan perban elastis ya, namanya perban elastis. Kemudian ada handscoon. Kemudian kalau misalkan terjadi luka berarti harus dilakukan perawatan luka. Udah belajar ya perawatan luka? Oh, nanti sama Bu Fitri ya untuk perawatan lukanya. Oke. Nah, pertama misalkan ada luka pada pasien berarti harus kita bersihkan dulu lukanya. Kemudian ketika ada perdarahan berarti harus dilakukan balut tekan ya, untuk menghentikan perdarahan pasien. Nah, setelah lukanya selesai kita bersihkan, selanjutnya kita cek pulsasinya dulu ya. Cek pulsasinya itu adalah kita cek nadi pasien, kemudian minta pasien Pak coba digerakkan jari kakinya. Oke, masih bisa digerakkan. Kemudian cek sensori pasien. Nah kalau seperti itu kan masih ada respon ya. Oke. Nah, berarti pulsasinya masih bagus. Berarti selanjutnya kita masuk untuk pemasangan spalak pasien. Nah, untuk pemasangan spalak ini itu harus kita ukur ya. Nah, saat mengukurnya itu harus misalkan terjadi fraktur di kaki, berarti tadi frakturnya kan di bagian dextra ya, berarti kita harus mengukurnya di kaki yang sehat. Nah, pertama tadi syarat untuk
Oke, coba. Tadi spalaknya itu harus melalui dua persendian. Nah, misalkan frakturnya di tibia. Apakah ini sudah melalui dua persendian? Apakah ini bisa? Nggak bisa ya. Karena kan harus melalui persendian lutut dan pergelangan kaki. Oke. Kalau seperti ini? Bisa ya. Nah, tapi kita harus lihat lagi, ini mengakomodir semua daerah kakinya nggak? Berarti ini kekecilan, ya. Nah, yang seperti ini? Bisa. Oke, berarti yang kurang lebih seperti ini ya ukurannya. Kemudian syarat untuk patah ya. Syarat untuk dijadikan spalak itu pertama pemasangan spalaknya dilakukan pada 3 sisi, kiri kanan dan juga pada bagian bawah. Kemudian kedua, kalau misalkan papan yang lurus, harus papan yang lurus. Kemudian harus yang kuat atau kaku seperti ini. Kemudian jangan ketika misalkan papannya nggak dibungkus, jadi harus dibungkus minimal dengan kain kasa atau kain, ya. Oke. Setelah kita ukur sudah pas, nah baru kita lakukan pemasangan. Oke. Tadi kita sudah cek pulsasinya juga ya. Nah, sekarang di sini kita bisa menggunakan 2 orang perawat ya. Karena misalkan terjadi fraktur di sini, berarti harus ngangkat seperti ini. Jadi jangan ngangkat satu doang. Ya. Oke, jadi 2 tangan yang mengangkat. Kemudian ini kita masukkan di bawah, kemudian kiri dan kanan. Ini ada berapa yang warna ini? Cuman ada 2 Bapak. 2 ya. Iya. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian saat pemasangan, ketika misalkan di sini ada banyak renggang, berarti kita bisa masukkan kain kas atau kapas. Ya. Yang penting kebalik. Kalau ini kan kebalik. Enggak, tujuannya biar nggak bikin lecet. Siap, Pak. Ini tolong dibantu angkat dulu bagian bawah. Ya, pegang ini juga kiri kanan. Ini angkat. Nah. Angkat lagi. Oke. Nah, ini kita lakukan pemasangan dari atas ke bawah. Oke, itu tadi saat pemasangan jangan terlalu kuat, tapi jangan terlalu longgar juga. Angkat lagi. Oke, kalau biasanya kalau yang baru itu ada perekatnya ya. Jadi kita bisa menggunakan perekatnya. Oke, setelah kita lakukan pemasangan, kita evaluasi lagi ke pasiennya. Pak, bagaimana? Apakah terlalu kuat? Enggak, pas ya. Enggak terlalu longgar juga? Enggak, Pak. Oke. Setelah itu kita cek lagi pulsasinya. Setelah itu Pak, coba digerakkan jari kakinya Pak. Oke. Pakai rasa, oke. Nah,
Setelah itu baru kita, ini sudah selesai untuk tindakannya ya. Nah selanjutnya kita komunikasikan ke pasiennya, Pak untuk tindakannya sudah selesai. Jadi harapannya setelah pemasangan ini Bapak merasakan setidaknya sedikit lebih nyaman sebelum dilakukan tindakan operasi. Oke ya Pak. Nanti kalau misalkan ada sesuatu boleh hubungi kami di station. Oke, setelah itu baru kita dokumentasikan ya untuk tindakannya. Kita catat frakturnya di daerah mana, spalaknya berapa yang dipasang, apakah menggunakan mitel atau perban elastis, kemudian kondisi lukanya bagaimana, dan evaluasi sebelum dan sesudah untuk pulsasinya bagaimana. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Jadi saat ujian itu semua harus rapi ya untuk pemasangan. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya silakan. Pas tadi Bapak mengecek Angkat pulsasi dulu. motorik sensorik, itu pulsasinya kita harus denyut nadi di daerah yang di fraktur aja atau Iya. Jadi yang daerah fraktur aja distalnya. terus juga kalau misalnya motorik kan tinggal ngecek Bapaknya untuk menggerakkan. Kalau sensorik itu boleh pakai menggunakan tangan aja atau harus menggunakan alat? Boleh menggunakan tangan atau boleh menggunakan alat. Itu nggak ada polanya atau Babinski gitu Pak, jadi Nggak, cuma nggak usah. gitu. Oh, oke. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita bagi menjadi